Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke. Hari ini saya akan memberikan kesimpulan atau dan definisi apa itu bid'ah dari video Ustadz Firanda yang ada di YouTube. Mari kita mulai untuk menonton video dari Ustadz Firanda definisi bid'ah. Definisi bid'ah yang sebenarnya. Ustadz, mau nanya nih Ustadz. Masalah bid'ah. Orang tuh umumnya dengar kata-kata bid'ah ini kayaknya tuh udah gerah gitu. Padahal sesuatu yang Ya, seperti yang dikatakan sebelumnya, di sekarang bid'ah itu di zaman sekarang jika mendengar orang bilang wah itu bid'ah seperti layaknya itu berita yang sangat besar untuk masa sekarang. Oke, kita lanjut. bid'ah ini nih Ustadz nih, setahu anda nih Ustadz, adalah sesuatu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW maka dihukumi bid'ah. Ini gimana Ustadz maksudnya Ustadz? Ya, ini pernyataan yang sangat tidak benar. Orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah segala sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan. Ini pernyataan yang sangat salah. Kenapa? Karena tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu disebut bid'ah. Kenapa? Karena pertama, Nabi tidak melakukan terkadang karena belum ada pendorongnya di zaman beliau. Betul. Di zaman Nabi belum ada hal seperti itu karena belum ada hal pendorong yang harus dilakukan untuk makan gitu. Contoh misalnya, di zaman Nabi nggak ada yang namanya ilmu nahu, ilmu sorof, orang para sahabat jago-jago. Seperti katakan Abu Yahya, kenapa di zaman dulu belum ada orang yang mengenal nahu dan sorof? Karena zaman itu tersebut para sahabat Nabi tidak menghafal sorof karena mereka sangat jauh berbahasa Arab dan juga mereka juga menghafal banyak hadis jadi tidak tahu apa itu nahu dan sorof seperti di masa sekarang. Oke, kita lanjut. Kok bahasa Arabnya? Kenapa di zaman Nabi nggak ada ilmu nahu? Karena belum ada pendorongnya. Nah, ketika Rasulullah wafat, banyak orang yang masuk Islam. Akhirnya apa? Mereka banyak yang nggak bisa bahasa Arab, baca Quran salah, baca hadis salah, akhirnya pemahaman pun salah. Ini bahaya nih terhadap. Itulah titik awal pembuatan nahu dan sorof. Karena di zaman setelah Nabi banyak kaum yang masuk ke dalam Islam, tetapi mereka belum bisa menghafal Al-Quran atau hadis. Maka dari itulah diciptakan seperti contohnya nahu dan sorof. Al-Quran dan hadis berarti pendorongnya sudah muncul dan ini masalahnya besar. Maka di saat itu boleh dilakukan. Kenapa? Walaupun nggak ada di zaman Nabi. Kenapa Nabi tidak sholat tarawih berjamaah tiap malam? Ini betul ya. Jawabnya kata Nabi apa? Aku takut dia khawatir diwajibkan atas umat. Ini dia penghalangan. Di zaman umat penghalangan ini sudah tidak ada dan masalahnya pun besar. Contoh lagi, di zaman Nabi Al-Quran belum dikumpulkan jadi mushaf. Kenapa? Masih ada penghalangnya. Wahyu belum selesai, masih terus turun. Maka di zaman Abu Bakar kemudian dibukukanlah jadi mushaf. Kenapa? Karena banyak penghafal Quran yang meninggal. Maka ketika di zaman Abu Bakar apa jadi bid'ah? Ya tidaklah. Orang Nabi malah tidak melakukannya karena ada penghalangnya. Yang masalah itu Seperti yang katakan sebelumnya, zaman dahulu belum ada seperti itu. Pada dari itu, zaman setelah Nabi Muhammad wafat, mulai bangsa-bangsa Arab atau sahabat Nabi
sekarang buku itu seperti awal aku hanya disampaikan, tapi sekarang akan saya dibuat seperti buku yang siap untuk dibaca oleh kaum muslimin zaman sekarang. Mungkin sekian dulu kesimpulan dan video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.